Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama belajar dari firman Tuhan pada pagi ini. Dan sebelum itu kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat ini kami boleh bersama belajar dari firman-Mu. Dan kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas saat ini tentang pikiranku mengembara liar ke masa lalu. Banyak orang yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri bila ia menengok ke masa lalunya. Apalagi bila ia sudah mulai memasuki masa lansia. Yang terlontar dari mulut, hati dan pikirannya adalah kata seandainya. Seandainya dulu aku tidak menuruti gejolak emosi yang gemuruh di dalam hati, aku tidak bakalan cerai. Aku mungkin sudah meraih kedudukan yang tinggi. Aku mungkin tidak putus hubungan dengan sahabatku. Aku mungkin saat ini bisa lebih bahagia hidup bersamanya. Aku tidak menderita seperti ini. Aku telah melakukan perbuatan dosa yang merusak nama baikku dan merugikan orang lain. Dan masih banyak lagi kata seandainya yang terlontar dari pikiran kita. Bukankah semua itu menunjukkan rasa hati yang kecewa dan pedih serta wujud kegagalan untuk meraih cita-cita di masa muda? Biasanya rasa hati yang kecewa dan pedih itu muncul, mengganggu pikiran sehingga sulit tidur di malam hari karena pikiran kita mengembara liar ke masa lalu. Semuanya ini mengusik kebahagiaan kita dan menjadikan kita merasa tidak lagi berharga dan bersemangat. Ingatlah, masa lalu biarlah berlalu. Jangan terus berhenti hanya melihat pada masa lalu. Maka lakukanlah yang terbaik hari ini untuk memasuki hari depan yang lebih baik dari hari kemarin. Bersama dengan Tuhan dan belajar dari kegagalan masa lalu. Yeremia berkata dalam Yeremia 18 ayat 4, jika bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik. Ayat ini menunjukkan betapa Yeremia dengan sungguh-sungguh mau mengingatkan kepada umat Yehuda yang telah jauh dari Allah sebagai umat perjanjiannya. Mereka telah meninggalkan panggilannya sebagai umat Allah, bahkan mengikuti bangsa lain menyembah kepada berhala dan mengabaikan perintah-perintah Allah. Mereka mendukakan hati Allah dengan perbuatan-perbuatan dosanya, sehingga mereka saat itu merasakan betapa beratnya hukuman Allah yang menyesakkan hati dan jiwa mereka. Namun Allah masih setia kepada janjinya sendiri terhadap umatnya yang telah jatuh dalam dosa dan yang berpaling kepada ilah lain. Dengan kesabaran dan tetap mengingat akan janjinya kepada umat Yehuda, Allah sebagai tukang periuk berkehendak untuk membentuk tanah liat lama yang tidak lagi sesuai dengan kehendaknya menjadi bentukan bejana lain yang baru, yang indah sesuai dengan kehendaknya. Itulah kasih Allah yang tidak pernah ingkar dan melupakan janjinya terhadap umatnya, walaupun mereka sudah berpaling dari Allah. Demikianlah juga dengan kita. Kita yang telah melakukan banyak kesalahan dan perbuatan dosa yang mendukakan hati Allah dan sesama pada masa lalu, saat ini mungkin pikiran kita sedang mengembara dengan liar ke masa lalu.
bayang-bayang perbuatan memalukan itu muncul di depan mata kita. Bagai kisah sebuah film aktor yang utamanya adalah diri kita sendiri. Semuanya itu mengganggu ketenangan dan kedamaian hidup kita. Perbuatan masa lalu yang memalukan dan mencemarkan itu terus membayangi dan mengikuti kita terus. Kita tidak berdaya mengusirnya. Mari kita menyerahkan diri kita yang penuh cemar dan dosa ini ke dalam tangan tukang periuk yang handal. Walau masa lalu kita kotor, cemar, memalukan dan penuh dosa bagi tanah liat yang rusak parah, tapi jika kita bersedia menyerahkan diri, hati dan hidup kita ke dalam tangan tukang periuk yang handal, yaitu Allah Tritunggal, maka Allah akan mengerjakan tanah liat yang rusak itu menjadi bejana lain yang baru. Dan itulah misteri pengampunan Allah yang sanggup mengubahkan kegagalan dalam dosa masa lalu menjadi kehidupan baru yang diliputi dengan sukacita karena pengampunan Allah Tritunggal. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.